Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Arif Nasrullah selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang saya cintai dan banggakan teman-teman sekalian yang insya Allah menonton video ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Ali Hasna, nomor induk mahasiswa L1C02008, kelas 2A Program Studi Sosiologi Universitas Mataram, menyampaikan tugas pidato saya yang berjudul Islam dan Literasi Baru. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui, Islam berasal dari bahasa Arab. Aslama yu'aslimu artinya taat, tunduk atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga bisa diartikan salam yang artinya damai. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama yang menyejukkan, yang mendamaikan. Oleh karena itulah mengapa perlu ketahui teman-teman, saya memahami Islam itu agama yang sempurna. Karena Islam itu mengatur segala kehidupan manusia, dari kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat, alam gaib maupun alam nyata. Itulah kenapa saya mengatakan Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam juga mengatur kehidupan manusia dari kelahiran sampai kematian, dari pernikahan sampai perceraian, dari bangun pagi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itulah mengapa Islam itu agama yang sempurna menurut saya. Tidak tahu menurut teman-teman. Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan, untuk memahami Islam, perlu kita memiliki pemahaman tentang Islam atau literasi tentang Islam. Nah, untuk memahami Islam itu, kita harus memahaminya dari kitab suci atau dari sejarah. Kitab suci ini Al-Quran. Tidak hanya kita membaca Al-Quran saja, tapi memahami makna atau isi dari Al-Quran itu. Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan banyak sekali kisah, banyak sekali kehidupan alam nyata, alam gaib, kehidupan dunia dan akhirat. Dan Al-Quran itu banyak sekali berkisah tentang sejarah, tentang umat-umat manusia terdahulu, masa kini, dan apa yang terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, mengapa Al-Quran banyak sekali berkisah tentang sejarah, tentang umat manusia yang patuh dan umat manusia yang angkuh. Di Al-Quran juga Allah menjelaskan mereka yang angkuh akan dibalas kejahatan. Di Al-Quran Allah menjelaskan mereka yang patuh dibalas kebaikan, dan umat-umat yang angkuh itu dibalas hina atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak kisah di Al-Quran itu, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, Fir'aun, dan banyak sekali kisah yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita bisa memahami makna-maknanya. Dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lafal pertamanya yakni Iqra, bacalah. Dan dari sana kita bisa memahami. Bacalah, karena dengan membaca kita bisa memahami segala kehidupan ini. Kita bisa memahami dunia, kita bisa memahami hal-hal yang tidak kita bisa pahami sebelumnya. Teman-teman sekalian, di luar sana mungkin banyak yang mempersepsikan atau yang berpikiran bahwa mempelajari Islam itu sulit. Sesungguhnya, atau kita ini sering berpikiran bahwa mempelajari Islam itu sulit, atau mempelajari Islam itu ribet, mempelajari Islam itu kita tidak bebas. Sesungguhnya teman-teman, perlu kita ketahui, sebenarnya tidaklah sulit kita memahami Islam. Cukup kita membaca Al-Quran dan memahami isinya seterusnya, atau pada akhirnya kita mengimplementasikan isi-isi Al-Quran itu, maka kita insya Allah akan menjadi umat Islam yang baik. Karena dalam Al-Quran tersebut rahasia-rahasia kehidupan, rahasia-rahasia keilmuan itu akan kita dapatkan. Misalkan jauh sebelum medis menyampaikan, Al-Quran sudah menjelaskan hal ini.
seperti proses terbentuknya manusia. Al-Quran sudah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Salah teman-teman. Ayatnya ayat 12 sampai 14. Jadinya di Quran surah Al-Mu'minun itu ada di ayat 12 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Sadaqallahul azim. Dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan banyak sekali teman-teman perlu kita ketahui di dalam Al-Quran itu kitab yang paling sempurna. Dijelaskan Allah banyak sekali kisah-kisah yang sebelum medis mengetahui, Al-Quran itu sudah menjelaskan. Atau ilmu-ilmu yang sebelum manusia mengetahui, Allah itu sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Hanya saja kita sebagai umat Islam belum memahami makna Al-Quran sepenuhnya. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan banggakan, sebenarnya atau sesungguhnya atau apalah istilahnya itu, kita tak cukup hanya menjadi umat Islam yang berlabel Islam saja, tapi perlu kita pahami Islam sebagai agama dan pegangan hidup. Karena kalau kita sudah memiliki pemahaman atau literasi keislaman, kita pasti bisa menghadapi segala badai yang ada dalam dan luar. Karena menurut saya teman-teman, Islam bukan perkara kita berritual saja atau kita sholat saja, tapi lebih dari itu, kita mesti memahami Islam itu lebih luas agar kita tidak diperolok oleh mereka. Kita perlu belajar, atau saya tarik mundur, belajar dari sejarah. Teman-teman sekalian, kenapa pada masa lampau Islam itu berjaya atau Islam berada pada puncaknya, dan pada masa lampau juga Islam berada pada masa runtuh atau masa kemunduran? Karena kuncinya satu, mereka yang berada pada puncak kejayaan itu mereka berpegang teguh pada ajaran Allah. Sedangkan ketika Islam atau umat Islam pada masa kemunduran atau keruntuhannya itu karena mereka tidak berpegang kepada Allah. Sehingga seperti contoh pada masa dinasti itu, mereka yang runtuh-runtuh atau masa kemunduran itu karena khalifahnya dan umat-umatnya, dan itu mereka sering melanggar aturan agama seperti menyeleweng, korupsi, berjudi, mabuk-mabukan, sehingga itulah yang membuat pada masa itu umat Islam berada pada kemunduran. Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan, dari kisah-kisah sejarah peradaban Islam atau kemunduran itulah kita perlu belajar. Yang baik-baiknya kita ambil manfaatnya sebagai umat Islam, yang buruk-buruknya kita buang, sehingga dari pembelajaran sejarah itu kita bisa menjadi umat Islam yang insya Allah bisa membawa Islam berada pada puncak kejayaannya pada suatu hari nanti. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi umat Islam yang kokoh, umat Islam yang berjaya, kita tentu harus bersatu. Kemudian kita harus menjaga
agama atau mempelajari Al-Quran dan isinya, karena segala hal kalau kita ingin berjaya, kalau kita ingin berada pada puncak, Al-Quran dan sejarah telah menjelaskan. Tinggal kita sebagai umat Islam memahami hal itu. Insya Allah saya yakini suatu hari Islam akan berada pada puncak kejayaan apabila kita terus bisa memahami Al-Quran dan memahami maknanya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah kata. Semoga pidato saya ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan insya Allah bisa menambah wawasan keagamaan saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Bapak Arif Nasrullah yang telah memberikan saya tugas atau memberikan kami tugas pidato ini, yang saya yakini akan menambah pemahaman kami tentang Islam pada masa dahulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan mohon maaf Bapak apabila ada salah-salah penyampaian terkait hal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.